Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak hal yang dianggap oleh manusia itu pantas dikeluhin kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia ngerasa dicurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita pengen belajar bagaimana merubah keluhan-keluhan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, kekuasaan sebagai gubernur di Syam, Suriah. Sehingga suatu hari ketika dia sedang memantau keadaan rakyatnya, lagi belusukan, keliling-keliling gitu, Abu Ubaidah pernah melewati suatu hutan yang tidak ada penduduk tinggal di sana. Tiba-tiba Abu Ubaidah bin Jarrah menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Ini lagi lewat nih bersama pasukannya, kayak lagi ada ekspansi gitu. Tiba-tiba ngelihat tiba-tiba Abu Ubaidah melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Terus karena penasaran, Abu Ubaidah pun mendekat ke gubuk itu. Dari luar gubuk, Abu Ubaidah mendengar suara laki-laki bertahmid kepada Allah. Dari luar kedengaran ada seorang laki-laki bertahmid kepada Allah. Dia berucap, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terus dia bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Abu Ubaidah menjadi kepo. Mulailah Abu Ubaidah stalking, ngepoin, ini siapa nih yang punya akun? Kok postingannya itu positif terus gitu? Postingannya itu memuji-muji Allah, Allah maha baik, Allah baik banget, Allah luar biasa, Allah keren, Allah apa, terus memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Sampai akhirnya Abu Ubaidah penasaran, maka Abu Ubaidah pun memberi salam, minta izin supaya dibolehkan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Adkhul, kata Abu Ubaidah. Silakan, silakan. Akhirnya Abu Ubaidah pun masuk ke dalam rumah itu. Sementara prajurit-prajuritnya menunggu di luar. Ketika Abu Ubaidah masuk ke dalam rumah, Abu Ubaidah merasa heran karena dia melihat di dalam rumah itu hanya ada seorang kakek-kakek yang terbaring di atas tanah, nggak punya kasur, bahkan nggak punya tikar, nggak punya bantal, benar-benar terbaring di atas tanah, dan rumahnya kosong, tidak ada perabotan apapun, nggak ada tempat tidur, nggak ada lemari, nggak ada dapur, ya satu ruangan gubuk itu aja. Dan dia melihat seorang kakek-kakek terbaring sedang memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Ubaidah mendekat kepada kakek ini, ternyata Abu Ubaidah baru ngeh kakek ini adalah seorang tunanetra, tidak bisa melihat. Lalu dia melihat kaki kakek ini dalam keadaan lumpuh, tidak bergerak. Usianya sudah sangat tua, matanya buta, tubuhnya lumpuh. Yang bergerak dari tubuhnya cuma bibir saja, sambil berucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah pun duduk di sisi kakek ini. Kemudian Abu Ubaidah bertanya, Ya Abdullah, Ya Syekh, Kek, dengan siapa kakek tinggal di sini? Kakek itu menjawab, saya tinggal di sini dengan anak saya. Tadinya saya punya keluarga besar. Saya punya istri, punya beberapa orang anak. Tapi istri saya sudah meninggal,
anak-anak saya sudah meninggal, cuma tinggal 1 orang. Terus kakek kenapa tidur di sini? Kata kakek itu, saya lumpuh dan saya tidak bisa melihat. Tapi Allah maha baik, kata kakek ini. Abu Ubaidah makin penasaran. Orang miskin, sebatang kara, lumpuh, udah tua, nggak bisa ngelihat, nggak punya siapa-siapa kecuali anaknya satu-satunya. Abu Ubaidah bertanya, "Kek, saya dengar dari tadi kakek itu terus memuji Allah. Dari sejak saya di luar rumah, saya dengar kakek ini terus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya perhatikan, sepertinya kakek ini tidak punya kehidupan yang layak. Rumahnya gubuk, di dalam rumah nggak ada apa-apa, kakek sakit-sakitan, nggak punya keluarga. Saya penasaran, apa yang kakek syukuri kepada Allah sehingga kakek tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah. Perasaan nikmatnya kayak gini-gini aja nih. Terus apa yang kakek syukuri?" Kakek ini tersenyum. Kemudian kakek ini mengatakan, "Wahai Tuan, ada 2 nikmat yang diberikan Allah kepada saya, dan itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Yang nikmat ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja." Ada 2 nikmat yang diberikan Allah kepada saya, yang nikmat ini khusus hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Dan 2 nikmat ini lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Lebih saya sukai daripada keluarga, lebih saya sukai daripada harta, lebih saya sukai daripada jabatan, lebih saya sukai daripada kesehatan fisik. Karena 2 nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Akhirnya Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Kek, apa 2 nikmat yang Allah berikan kepada kakek yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai?" Kakek ini menjawab, 2 nikmat itu adalah qalban syakiran wa lisanan dzakiran. 2 nikmat yang diberikan Allah hanya kepada orang yang Allah cintai adalah nikmat hati yang selalu mampu bersyukur dan nikmat lisan yang selalu mampu berzikir. Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang sehat walafiat? Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang keliling dunia, sukses secara bisnis? Produk-produknya ada di seluruh dunia. Bukankah kita melihat orang kafir itu sukses dalam karir-karirnya? Allah berikan nikmat itu kepada orang mukmin dan kepada yang tidak mukmin sekalipun. Karena nikmat itu nikmat murah, Allah berikan kepada siapa saja. Sehingga itu bukan ciri bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah. Sehingga kita menilai diri kita menjadi orang yang kurang beruntung karena kita tidak diberikan nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir. Sehingga kita menjadi orang yang kurang beruntung karena harta kita sedikit, dan orang kafir lebih beruntung karena hartanya berlimpah. Makanya saya bilang di awal, pasti dia nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia mengerti, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan tidak akan berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu nikmat qalban syakiran, kalau hati kita mulai merasa tidak puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita mulai mengeluh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah kita harusnya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Allah memberikan hidup kita dengan fasilitas yang banyak, tapi kalau Allah cabut nikmat qalban syakiran, dia akan jadi orang yang sengsara. Allah kasih harta yang banyak, Allah kasih qalban syakiran, hati mengeluh karena dia tidak diberikan qalban syakiran, walaupun diberikan semua nikmat dunia. Makanya kakek ini mengatakan, saya mendapatkan 2 nikmat yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada kekasihnya, yaitu nikmat qalban syakiran.
Saya selalu bersyukur